pasal pengecut. Kau siapkan mental. Saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu ya. Lah, Anda tahu nggak yang asli mana? Kalau yang asli nggak tahu ya jangan bilang. Orang-orang yang hilir mudik ke Istana Solo ini siapa sih? Itu satu tuh kelompok itu adalah kelompok yang udah pasti dirasafal sama Prabowo. Nah, mereka itu ke Jokowi itu bukan mencari perlindungan. Enggak, mereka nagih Jokowi. Ini urusan kita yang kemarin belum selesai, gimana urusannya nih kan gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo akan lanjut, tapi masih punya urusan sama orang Solo itu. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang marah. Dalam arti marah itu karena ternyata ini main sendiri kan gitu kan. Jadi mau clearing gitu kan. Ya saya dijadikan tameng nih sama dirimu kan gini. Nah kok ini dalam perjalanan kok kamu main sendiri kan gitu jebret kan gitu. Tapi tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang satu-satunya yang tidak tahu bahwa kekuasaannya itu tidak bisa abadi itu cuma orang yang sangat bodoh. Teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Seperti yang sudah kita simak barusan ya, ini bukan dokter, ini lebih ke emak-emak tukang nyinyir. Kok bisa orang yang mungkin ketemu dengan Bapak Jokowi itu hanya hitungan jari atau bahkan tidak pernah ketemu dengan Bapak Jokowi, kok bisa dia seolah tahu betul tentang kehidupan Bapak Jokowi gitu kan? Orang-orang yang dekat dengan Bapak Jokowi aja belum tentu tahu kehidupan Bapak Jokowi seperti apa gitu. Ahli nujum ini bisa tahu niatan dan maksud orang-orang yang datang ke kediaman Bapak Jokowi. Bu, daripada ibu ini kebanyakan ngomong sana sini gak jelas gitu kan, ini pun belum tentu benar apa yang disampaikan oleh ibu ini. Jadi stop untuk menebarkan narasi-narasi yang menyesatkan seperti ini gitu. Karena Ibu Tifa ini bukanlah orang partai, bukan juga pejabat gitu kan. Kalau orang partai ya masuk akal, bisa tahu gitu ya tujuan-tujuan orang yang datang ke tempat Bapak Jokowi gitu kan. Bukan siapa-siapa tapi kok bisa menerkanya sampai sejauh itu gitu. Gimana ini teman-teman, Dokter Tifa ini semakin ngelantur saja ya, semakin kesini. Nah kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau... Iya, tapi Mas Roy Suryo kan masalahnya ini kalian ini mendapatkan ijazah Bapak Jokowi di mana gitu loh, dari mana gitu. Sedangkan ijazah Bapak Jokowi yang asli saja tidak pernah ditunjukkan ke publik gitu. Apa jangan-jangan kalian yang bikin sendiri ijazah Bapak Jokowi lalu dinarasikan itu palsu, kalian dapatkan di internet? Karena setahu saya ketika saya menonton di sebuah channel yang membahas perihal digital forensik, menganalisa ijazah Bapak Jokowi hanya sekedar dari gambar gitu, itu udah bisa gitu. Jadi harus ijazah yang pure, ijazahnya itu ada fisiknya gitu, bukan berupa foto gitu loh Mas Rosuryo. Dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan. Ya siapa yang mau nyumbang Mas Rosuryo? Kayak ini mendapat dukungan katanya ya, dukungan dari masyarakat ya, dari aktivis, dari ulama ya. Kita bisa menebak ya, paling dukungannya tuh orang-orangnya itu lagi gitu, orang-orang yang suka demo.
kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Udah. Dan ketika dia lapor sendiri, Udah dilakukan. kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Roy Suryo mulai panik ya kan setelah organisasi Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy dan kawan-kawan ya kan ke Polres Jakarta Pusat. Roy pun mulailah ya kan berkoar-koar. Roy bilang ya ini lucu, kata Roy. Kata dia ya lucu, kami berempat, Roy, Rismon, Tifa, Rizal Padilla akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Sambil ketawa Roy bilang ya ini benar-benar lucu. Kok lucu pula Roy? Ya nggak lucu lah Roy. Kan memang benar kalian menghasut. Menghasut rakyat Indonesia untuk percaya bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi nggak ada yang lucu di sini. Kata Roy Suryo, nggak apa-apa ya. Kalau pasal yang dulu pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz, waktu itu sukses, tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau. Oh, maksud kau yang dulu masuk apa itu? Yang ditahan dulu? Gus Nur apa siapa sih namanya? Ya. Yang masalah sumpah mubahalah itu. Wajar lah dia kena, Roy. Orang memang dia salah, itu bukan kriminalisasi, itu kriminal. Kriminalisasi itu Roy, ya kalau kau tidak melakukan kesalahan, habis itu kau ditangkap, ya dituduh kau melakukan kesalahan, itu baru kriminalisasi. Ini nggak ada kriminalisasi di dalamnya, ini murni kriminal. Kasih tahu. Itu kata Roy juga, kata Roy ya kan. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkap kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nggak mungkin juga Pak Prabowo ya kan mau membela kau. Kalau kau salah ngapain dibela? Lagian ini urusannya kan Roy beda ya, bukan ranah hukum, itu bukan urusan Pak Prabowo. Nggak mungkin lah Pak Prabowo percaya sama kau. Lebih percaya lah Pak Prabowo sama Jokowi lagi, sama pihak UGM, KPU. Masa percaya sama kau menuduh Pak Jokowi ijazah palsu? Bener aja lah. Mau minta backup dari sama Pak Prabowo? Nggak main. Terus kata Roy juga ya kan, dia bilang dia kan mau membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Lah, yang melaporkan kau kan bukan Pak Jokowi. Nanti ada babak kedua. Pak Jokowi melalui pengacaranya akan melaporkan kau. Ini jadi kau tunggu aja. Yang kemarin itu baru kau siapkan mental. Relawan yang melapor. Agak-agak kau pergi dulu medical check up. Ya kan? Siapkan dulu. Jantung aman apa enggak? Jangan nanti kayak kemarin. Yang waktu kau ketangkap kemarin itu. Waktu sidang kau naik pakai kursi roda. Kasihan aku nengoknya. Jadi kau siapkan mental dulu. Udahlah Roy, ya kan, kau hadapi aja kenyataan. Lagipun kan gampang kali mulut kalian itu bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, sementara kalian tak punya bukti. Dan kalian tidak punya hak dan wewenang untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Pembuktian itu ada di pengadilan, bukan dari mulut kalian. Seluruh Indonesia tak mungkin percaya ijazah Jokowi palsu. Dari pihak UGM sudah menyatakan bahwasannya Jokowi ya kuliah dan menamatkan kuliah sehingga mendapatkan ijazah sarjana di sana. Kawan-kawan seangkatan Pak Jokowi sudah beramai-ramai yang memberi klarifikasi bahwasannya benar mereka ya kan sama kuliahnya sama Pak Jokowi. Kalaupun kau ke pengadilan, ya Roy ya, nggak mungkin juga kau menang. Yakin aku. Jadi sekali aku bilang sama kau, Roy ya,
kau siapkan mental. Kau bilang sama kawan-kawan kau, siapkan mental. Jangan sampai down plan nanti, paksa didorong pakai kursi roda. Sedih nengoknya. Ya, jadi pasal yang menjerat Roy Suryo ini adalah pasal penghasutan ya. Ya emang benar ini penghasutan gitu kan. Karena kenapa teman-teman? Karena isu ijazah palsu Bapak Jokowi ini menyebar luas ya. Karena mereka getol sekali gitu menebarkan narasi-narasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan itu dampaknya besar sekali sama masyarakat gitu, sehingga dari kemunculan isu ijazah Bapak Jokowi di tahun 2019 sampai 2025 sekarang ini masih ramai gitu. Memang sempat meredam ketika Gus Nur ditangkap polisi ya kala itu, dan akhirnya kembali lagi tuh ya isu ijazah Bapak Jokowi naik lagi. Ada lagi yang ngangkat. Jadi ibaratnya saya nuduh seseorang itu pencuri gitu. Dan teman-teman saya yang lain ikut-ikutan juga menuduh orang itu pencuri. Saking banyaknya yang menuduh, akhirnya orang-orang yang tidak tahu pun jadi percaya bahwa orang itu pencuri meskipun belum ada buktinya. Nah, ini sama dengan kasusnya ijazah Bapak Jokowi gitu. Saking banyaknya yang menuduh, menuding ya, menarasikan, akhirnya banyak juga orang yang percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu gitu, kayak gitu teman-teman. Nah ini kan bisa dibilang kategorinya ini penghasutan ya, penghasutan kepada masyarakat gitu kan, menebarkan narasi-narasi yang tidak benar gitu kan. Nah kali ini kita akan menyimak sebuah video dari Gus Nur ya, yang kemarin-kemarin baru bebas dari masa tahanan ya teman-teman, di mana beliau ini mengatakan tidak ingin lagi membahas perihal ijazah palsu Bapak Jokowi. Dan di sini juga beliau mengatakan bahwa beliau tidak ingin lagi terjerat di lingkaran setan. Di lingkaran setan, jadi kita menebak-nebak juga nih lingkaran setan yang dimaksud oleh Gus Nur ini siapa sih gitu kan. Nah mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau. Sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu ya. Saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Lingkaran setan itu. Dalam tanda petik ya. Nah, tapi pertanyaan ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya ya. Tanggung jawab saya di hadapan Allah dan di hadapan semua lain, sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu kurang lebih. Nah alhamdulillah ya kalau Gus Nur ini udah kembali ke jalan yang benar gitu kan, dimana beliau ini menyampaikan barusan tidak ingin lagi menyentuh ke ranah itu gitu kan. Nah saya ini penasaran nih sama yang dimaksud oleh Gus Nur ini, katanya tidak ingin lagi terlibat dalam lingkaran setan ya. Apa Roy Suryo sama Dr. Tifa yang dibilang lingkaran setan? Nah apakah Gus Nur ini kemungkinan merupakan utusan dari orang yang dimaksud lingkaran setan ini? Itu bisa aja loh teman-teman, karena kita tahu ya musuhnya Bapak Jokowi itu berbagai kalangan gitu kan. Mulai dari yang berseragam sampai yang bersorban dan berpeci gitu kan. Nah, kita lanjut lagi nih, ada seorang pakar digital forensik di sini yang memberi pesan kepada Roy Suryo ya. Seperti apa pesannya, mari kita simak. Dia ahli digital forensik gini. Ketika dia mengatakan palsu, dasarnya apa palsu? Ini setelah kita forensik ternyata begini. Lah Anda tahu nggak yang asli mana? Kalau yang asli tidak tahu ya jangan bilang bahwa ini adalah palsu. Ini saya bicara apa adanya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa gitu ya, karena saya tidak mau berpolemik dalam bidang yang seperti itu. Tapi saya hanya memberikan penerangan ke masyarakat. Kalau jadi saya harapkan mulai sekarang setelah melihat video saya ini, kalau ada atau siapapun mengatakan ini palsu, silakan. Tapi semua alat bukti harus dicek dulu secara dianalisis dengan analisis digital forensik. Dan ketika nanti sudah oke, ya Anda harus tahu yang asli yang mana.
Setelah yang asli ketemu, yang Anda temukan ketemu, baru nanti dikonformen, dibandingkan. Kalau dibandingkan, kalau ternyata kebersamaannya di atas 80%, ya Anda harus mengakui bahwa itu asli. Tapi kan syaratnya Anda harus punya dokumen ijazah yang asli. Kalau Anda perbandingannya dengan sosmed, ya bisa. Seperti itu nggak bisa. Nanti pasti ada masalah hukum di kemudian hari. Kalau Anda percaya, silakan aja nekat. Kalau sampai pengadilan, saya jamin Anda kalah. Penjelasannya simpel dan mudah dimengerti. Jadi mereka-mereka ini, para penggugat ijazah Bapak Jokowi itu cepat sekali menyimpulkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Sedangkan bukti-bukti mereka itu belum dianalisa secara digital forensik gitu kan. Kalau buktinya sudah dianalisa secara digital forensik, baru mereka bisa menyimpulkan itu asli atau palsu gitu kan teman-teman. Jadi mereka cepat sekali menyimpulkan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, sedangkan mereka saja belum pernah melihat ijazah aslinya Bapak Jokowi. Lalu mereka mendapatkan foto ijazah Bapak Jokowi saja itu sampai sekarang masih jadi pertanyaan, mereka dapat dari mana gitu loh. Itu kan, siapa yang pertama menyebarkan foto ijazah Bapak Jokowi itu yang mereka duga itu ijazahnya palsu gitu kan. Kayak gitu nih, ahli digital forensik lo ngomong kayak gitu sama Roy Suryo ya, kasih pesan sama Roy Suryo gitu kan. Nah teman-teman, mungkin sekian gibahan kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi mencari updatean terbaru perpolitikan dalam negeri yang sedang panas sekarang, pelaporan Bapak Jokowi terhadap para penghasut ini yang kita nantikan ya perkembangannya akan seperti apa. Nah, saya pamit. Terima kasih sudah menyimak sampai ke menit ini. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Salam.